kekerasan seksual terjadi pada anak. Kasus pelecehan seksual yang dilakukan dokter terus bermunculan. Pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan sekolah. Seorang penari jadilan alami pelecehan oleh salah satu penonton. Seorang pria di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat diduga melakukan tindak kekerasan seksual kepada anak kandungnya yang masih berusia 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok F. Di sini kami akan membuat video kampanye tugas dari sosiologi. Di sini kami mengangkat isu pelecehan seksual. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Sela, saya Dika. Oke, selamat menonton. Kalian tahu gak sih, pelecehan seksual itu bukan isu baru dan bukan cuma cerita di media sosial. Berdasarkan banyak berita yang beredar, pelecehan bisa terjadi di tempat umum, sekolah, kampus, bahkan lingkungan yang harusnya aman. Kasus-kasus yang viral nunjukin kalau pelecehan sering dianggap sepele sampai akhirnya korban berani speak up. Dari sini kita bisa lihat masalah sosialnya itu masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang batasan dan rasa aman. Kalau kita lihat dari kasus-kasus di berita, pelaku pelecehan seksual bukan selalu orang asing. Kadang justru orang yang punya kuasa atau dipercaya. Ini ngebuktiin kalau pelecehan seksual itu bukan soal pakaian atau sikap korban, tapi soal penyalahgunaan kekuasaan dan kurangnya kontrol sosial. Jadi penting banget buat kita paham kalau segala sesuatu yang bikin kita gak nyaman itu bukan candaan dan gak bisa dibenarkan. Sebenarnya apa sih pelecehan seksual itu? Jadi, pelecehan seksual adalah tindakan atau ucapan yang gak diinginkan dan bikin orang lain merasa gak nyaman, takut, atau tertekan. Contohnya, bisa berupa komentar aneh, siulan, sentuhan tanpa izin, atau chat yang gak pantas. Kalau itu bikin kamu gak nyaman, berarti itu bukan hal yang wajar. Kalian pasti udah sering banget kan dengar tentang kasus pelecehan seksual, tapi kalian udah tahu belum dampak dari kasus pelecehan seksual itu apa? Jadi dampak dari kasus pelecehan seksual itu ternyata nggak main-main loh. Banyak korban mengalami tekanan sosial, rasa takut, dan juga kehilangan kepercayaan diri. Sayangnya dalam masyarakat, korban masih sering disalahkan atau disuruh diam demi menjaga nama baik. Korban sering merasa takut untuk bicara karena tekanan sosial, takut disalahkan atau takut dikucilkan. Ini nunjukin kalau kontrol sosial di masyarakat itu masih lemah. Seharusnya kontrol sosial itu berfungsi untuk melindungi korban dan menegur pelaku, bukannya untuk membuka korban. Maka dari itu, penting banget buat kita semua untuk lebih peka, saling peduli, dan juga berhenti menyalahkan korban. Sebagai generasi muda, kita nggak boleh cuma jadi penonton. Kita bisa melihat dari diri sendiri dengan menghormati batasan. Nggak menormalisasikan dan peduli saat melihat ketidakadilan. Kalau kalian melihat atau tahu ada pelecehan seksual, jangan diam saja. Dukung korbannya dan melaporkan ke pihak berwenang. Kasus-kasus di berita harus jadi pelajaran untuk kita semua. Yuk, bareng-bareng kita ciptakan lingkungan yang aman, karena semua orang berhak merasa aman dan dihargai. Nah, sekarang kalian jadi tahu kan apa itu pelecehan seksual dan kayak gimana dampaknya. Maka dari itu, mari kita ciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk kita semua.